wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Nurul Aziza. Hari ini kita akan ngobrol santai tetapi tetap berbobot pasti. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Pernah gak sih terlintas di benak teman-teman pertanyaan mengenai sebenarnya boleh gak ya kita itu memikirkan tentang Tuhan menggunakan logika? Kalau pernah, jangan khawatir karena kalian tidak sendirian. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu pemikir Islam, tokoh pemikir Islam yang menyatakan beliau itu malah mengatakan bahwa akal dan juga iman itu berjalan beriringan, bukan sesuatu yang berseberangan. Melalui karya terkenalnya yaitu Risalah Tauhid, beliau itu mengatakan atau mengajarkan kepada kita bahwa kita itu tetap bisa loh berpikir tetapi tetap beriman. Ya, nggak salah lagi, beliau adalah Muhammad Abduh. Nah, jadi teman-teman, jadi sebenarnya siapa sih Muhammad Abduh ini? Nah, Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh ilmuwan muslim yang sangat luar biasa dan juga terkenal. Beliau ini lahir di Mesir pada tahun 1849. Sejak kecil beliau sudah menunjukkan kejeniusannya, dimulai dari beliau itu hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Nah, pada masa belajarnya, beliau juga pernah mogok belajar dikarenakan merasa metode pembelajaran yang ada itu hanya berfokus pada hafalan, tidak mengembangkan cara berpikir kritis. Setelah beliau kuliah di Al-Azhar, beliau bertemu dengan gurunya yaitu Syekh Jamaluddin Al-Afghani yang merupakan salah satu tokoh revolusioner. Dari gurunya inilah beliau berpikir bahwa agama tidak boleh mematikan logika dan Islam itu agama yang sangat rasional. Semasa hidupnya beliau memiliki satu karya yang sangat terkenal yaitu Risalah At-Tauhid atau Risalah Tauhid, yaitu buku yang ditulis beliau ketika mengajar di Beirut. Beliau menulis buku ini karena merasa buku teks yang dibaca oleh murid-muridnya itu bahasanya terlalu berat dan sulit untuk dipahami. Maka dari itu beliau memutuskan untuk menulis buku Risalah Tauhid, di mana buku ini ditulis dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami dan sesuai dengan logika. Menurut beliau, Tauhid adalah menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Jadi hidup kita dari cara berpikir, bekerja, bersosialisasi, semua harus berlandaskan kepada kesadaran bahwa kita ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Kemudian Abduh juga punya suatu gagasan yang sangat menarik dan keren, yaitu akal dan wahyu itu bukan dua hal yang saling bertentangan. Mereka itu saling berpasangan atau berdampingan. Jadi wahyu itu diibaratkan sebagai kompas dan akal adalah navigasinya. Jadi ketika kita punya kompas tapi tidak ada navigasinya, kita akan hanya diam saja. Tetapi kalau kita ada navigasinya tanpa ada kompas, kita akan tersesat, seperti itu. Islam menurut Muhammad Abduh adalah agama yang berbicara pada hati dan juga akal manusia. Kita disuruh merenung, berpikir, bahkan mempertanyakan, bukan disuruh patuh dan taklid buta saja. Nah, Muhammad Abduh ini juga sangat keras menentang atau mengkritik taklid buta. Taklid buta itu apa sih? Yaitu mengikuti pendapat ulama terdahulu tanpa tahu alasan dan konteksnya, seperti itu. Menurut beliau, taklid buta ini menjadikan umat Islam berhenti berpikir. Umat hanya menerima bahkan bukan memahami. Maka ia dorong dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau mendorong dibukanya kembali pintu ijtihad agar umat Islam bisa mengolah ajaran agama sesuai dengan tantangan zaman, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai dasarnya. Oke, selanjutnya yaitu ketika beliau menjadi rektor Al-Azhar dan mufti Mesir, beliau berani mereformasi kurikulum yang ada di sana, yaitu memasukkan pembelajaran logika seperti filsafat dan ilmu pengetahuan modern ke pendidikan agama. Menurut
beliau, agama dan ilmu pengetahuan itu bukan dua kutub yang bertentangan, justru mereka itu saling menguatkan. Beliau itu pengen umat Islam beragama dengan cerdas, bukan dengan takut, agar kita bukan hanya taat tetapi juga paham. Nah, ada juga analoginya tentang agama, yaitu bahwasanya agama Yahudi itu adalah masa kanak-kanak, di mana kita banyak diberikan aturan-aturan ketat, sedangkan agama Nasrani itu berada pada masa remaja, di mana kita dipenuhi dengan kasih sayang dan secara emosional lah, pokoknya seperti itu. Nah, sedangkan Islam itu agama yang dewasa. Kenapa? Karena kita diajak berpikir secara rasional dan juga bertanggung jawab. Nah, di tengah dunia yang serba cepat ini, banyak orang nggak tahu kenapa mereka percaya sekedar ikut-ikutan saja. Terus kayak FYP-nya apa? Oh, berarti ini seperti itu, hanya ikut-ikutan saja. Nah, Muhammad Abduh itu pernah berkata seperti ini. Aku pergi ke barat, aku melihat Islam tetapi tidak melihat Muslim. Aku pergi ke timur, aku melihat Muslim tetapi tidak melihat Islam. Apa maksudnya? Di barat, beliau itu melihat Islam karena di sana itu disiplin, terus tepat waktu, jujur. Tapi tidak ada kaum Muslim, tidak melihat Muslim karena mereka tidak beragama Islam. Sedangkan ketika beliau ke timur, di sana itu beliau melihat banyak sekali Muslim karena di sana mayoritas beragama Islam, tetapi tidak melihat Islam itu sendiri karena perilaku yang ditunjukkan di timur itu terjadi pencurian seperti itu, tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Jadi teman-teman, dari Muhammad Abduh kita belajar bahwa beriman itu bukan cuma soal percaya, tetapi juga soal paham. Terus akal itu bukan ancaman bagi umat, bukan ancaman bagi iman, tetapi sahabatnya. Dan bertanya itu bukan dosa, tetapi pintu menuju kedalaman spiritual. Semoga kita menjadi muslim yang bukan cuma menyebut Islam, tetapi juga mewujudkannya dalam hidup. Terima kasih sudah menonton. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.